Jika kamu membaca catatan ini, maka aku tidak lagi hidup. Aku baru diadopsi oleh Bill dan Irene Morris. Tapi aku tahu sesuatu. Mereka ingin menjual organku. Semua anak menghilang dari ranjang mereka. Tanyakan Ibu Larkin. Di hari pertamaku dengan keluarga baru, aku menemukan catatan ini di bawah kasurku. Anak-anak yang diadopsi bersama denganku lari berkeliling dan aku berdiri di sana, membeku. Orang tua baruku, Bill dan Irene, terlihat aneh untukku. Ketika kita pertama kali bertemu, mereka diam dan tenang. Seperti menyembunyikan sesuatu. Pintunya terbuka dan Irene menggaruk kepalanya dan memanggilku untuk sarapan. Aku segera menyembunyikan catatannya kembali ke bawah matras. Dan bergegas turun untuk mengetahui yang terjadi. Selagi aku menuruni tangga, aku menyadari bahwa pintu lemari terbuka sedikit. Jadi aku melihat ke dalamnya. Diterangi lampu remang-remang, aku bisa melihat beberapa ranjang bayi dengan nama Johnny, Liz, Annie. Tapi di sana tidak ada anak yang diadopsi yang bernama seperti itu. Ranjang siapa ini? Aku langsung mengingat teks dari catatan buruk itu. Sewaktu di panti asuhan, aku diberitahu tentang orang yang menjual anak adopsi demi organ. Aku harus menelepon polisi sementara kita masih hidup. Teleponnya hanya ada di kamar orang tuaku. Entah bagaimana aku harus ke sana. Orang tuaku melihatku aneh saat kita sarapan. Itu seperti mereka mengerti bahwa aku telah mengetahui rahasia mereka. Aku bangkit dari meja dan berkata bahwa aku merasa tidak enak badan. Tapi aku sebenarnya pergi ke kamar mereka. Menutup pintu di belakangku, aku langsung meraih telepon dan menghubungi nomor polisi. Seketika sesuatu berderit di belakangku. Seperti ada seseorang lain di ruangan itu. Aku dengan takut melihat sekeliling. Tapi di sana tidak ada siapapun. Sebuah suara berkata, "Halo, ini kantor polisi." Aku membisikkan semua tentang orang tua anekku. Catatannya, ranjang bayinya. Lakukan sesuatu. Organ kita akan segera dijual. Tapi polisi menganggap itu hoaks dan menutup teleponnya. Tapi aku menjadi sangat takut. Tidak ada yang bisa menolongku. Aku memutuskan untuk memberanikan diri. Jika polisi butuh bukti, aku akan menemukannya. Aku akan mulai dengan kunjungan ke Ibu Larkin yang disebutkan di catatan. Hari yang sama aku memutuskan untuk menemukannya. Tidak ada seseorang dengan nama itu. Tapi seketika aku menyadari sebuah rumah terbengkalai. Pintunya terbuka dan sebuah tanda berkata, Bu Larkin. Aku dengan waspada masuk ke dalam. Rumahnya sangat kotor. Aku pergi ke dalam ruangan dan di sana, di sebuah kursi, di tengah para kucing, duduk seorang wanita tua dengan mata berkilau. Aku berkata Bill dan Irene adalah orang tuaku dan wanita tua itu meringis. Ternyata mereka pernah memiliki seorang anak laki-laki, Johnny, yang juga terkadang mengunjunginya. Dia berkata bahwa orang tuanya memuji perkembangan paru-parunya, dan lalu dia menghilang. Sepertinya dia dikirim ke sekolah spesial di Boston. Hilang, jadi catatannya tidak berbohong. Aku harus menyelamatkan semua anak. Ketika aku kembali, aku menyadari seorang pria seumuranku berdiri di luar rumah. Namanya Rich, dan dia tiba pagi ini ketika aku pergi. Dia diadopsi juga. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil, dan dia sudah lama memimpikan sebuah keluarga lagi. Aku malu untuk berkata bahwa orang tua asliku meninggalkanku dan pergi ke Vegas. Tapi Rich sepertinya pria yang baik. Jadi aku memberitahunya. Lalu aku menyadari bahwa aku harus memperingatkannya. Hal buruk terjadi di rumah ini, Richie. Tapi dia hanya tertawa dan mengira aku bercanda. Lalu aku memanggilnya ke kamar itu, karena aku ingin menunjukkan catatannya. Tapi itu telah menghilang. Aku putus asa. Tapi Rich berkata dia mempercayaiku dan bersedia membantu. Tapi jika kita dalam bahaya, kita harus memastikannya. Pertama-tama kita menemukan di internet bahwa sekolah spesial di mana Johnny bersekolah. Tapi di sana tidak ada yang bernama Morris. Jadi aku menyarankan untuk menggeledah rumah, dan kita menyelinap ke kantor Bill. Di sana ada banyak alat operasi, beberapa resep dan perhitungan uang. Dan di meja ada sebuah buku catatan dengan berat dan tinggi anak-anak. Apa kamu mempercayaiku sekarang? Tapi Rich berkata itu belum berarti apa-apa. Kita mulai berdebat ketika kita mendengar seseorang naik dan kita kabur ke ruangan lain. Rich berkata kita sudah punya cukup dan dia tidak menyukai idenya. Kita lebih baik berhenti melakukan ini. Aku tahu Rich tidak akan menolongku. Tapi semua ketakutanku terbukti. Aku harus kabur dari sini hari ini. Sebelum makan malam, Irene dengan tegas memanggilku ke ruang tamu. Aku yakin mereka sudah tahu tentang Richie dan aku yang masuk ke kantor. Aku menuruni tangga tanpa rasa di kakiku dan menemukan Richie berdiri tak berdaya di tengah ruang tamu. Seorang pria tua menepuk pipinya. Orang tuaku memperkenalkanku dan berkata bahwa pasangan tua itu mengunjungi kami.
Mereka adalah kerabat lama dan aku harus berteman dengan mereka. Sepanjang malam mereka menanyakan hobi kami, mengelus kepala kami, dan mengagumi kami. Berkata kita sangat sehat. Aku sangat takut. Kenapa mereka begitu tertarik dengan kesehatan kami? Setelah makan malam, aku melihat bagaimana orang tua itu memberikan paket ke orang tua asuh kami. Itu jelas uang. Mereka menjual organ kami. Aku menunggu sampai semua orang tertidur dan menghampiri Richie. Kita harus kabur sekarang. Tanpa menunggu malam. Aku masuk ke kamarnya, tapi dia tidak di sana. Seketika seseorang menaruh tangannya di bahuku. Perutku menjadi dingin dengan horor. Oh tidak, itu Irene. Aku mulai berteriak, bertanya di mana Richie. Tapi dia dengan tenang membalas bahwa dia memiliki mimpi buruk dan meminta untuk tidur dengan mereka. Dalam horor aku ingat catatan itu lagi. Anak-anak menghilang dari ranjangnya. Irene dengan aneh tersenyum dan menambahkan bahwa aku bisa melihatnya sendiri. Aku tidak ingin pergi ke kamar tidur. Tapi aku harus memastikan Richie baik. Aku dengan waspada masuk ke kamar mereka. Richie ada di ranjang, tidur dengan damai. Mungkin aku mengada-ngada. Aku merasa lega. Jadi aku merangkak masuk ke dalam selimut dan langsung tertidur. Ketika aku bangun keesokan harinya, Richie tidak ada di sana. Aku melihat sekitar dan menyadari aku tidak berada di kamar orang tuaku. Seketika aku mendengar langkah kaki dan sebuah bayangan panjang di lorong. Aku langsung pura-pura tidur. Aku merasa seseorang membungkuk padaku dan aku membuka mataku sedikit. Itu wanita tua yang mengunjungi kami hari sebelumnya. Aku berteriak, "Apa yang kamu inginkan dan di mana Richie?" Wanita tua itu dengan ragu berkata bahwa Richie pergi dan dia ingin menghampiriku. Tapi aku langsung keluar dari kamar. Aku lari ke dapur dan melihat pria tua itu di sana. Dia memegang sebuah pisau berdarah dan sesuatu yang terlihat seperti hati manusia tergeletak di meja. Aku mundur dan ingin melempar sesuatu padanya. Tapi sesuatu yang basah berada di bawah tanganku. Oh tidak, itu kaos Richie tertutupi darah. Aku pergi ke arah berlawanan dan lari ke lantai 2. Pasangan tua itu menyusulku di belakang. "Judy, ayo, jangan takut." Lalu aku bergegas ke kamar mandi dan memanjat keluar dari jendela menuruni pegangan. Aku hampir bebas, tapi itu terlalu terlambat dan sebuah mobil dengan Irene dan Bill muncul di sudut. Aku lari melalui taman, tapi mereka meraihku dan menyeretku ke dalam rumah. "Tidak, kamu tidak akan mendapatkan organku." Aku berteriak berusaha kabur. Lalu aku mendengar suara Richie. Dia berdiri di tengah ruang tamu sehat dan selamat. Richie mulai menenangkanku. Berkata bahwa dia sekarang anak adopsi dari kakek nenekku. Irene dan Bill membantunya menemukan keluarga. Tapi aku masih tidak mempercayainya. Tapi bagaimana dengan pisaunya, kaosnya, seikat uang? Pasangan tua itu tersenyum dan berkata bahwa Irene dan Bill membantu mereka yang tidak ofisial boleh mengadopsi anak. Mereka membawa anak-anak ke rumah dan lalu mengirim mereka ke keluarga lain. Buntalan itu adalah pai terima kasih dan pisaunya berdarah karena pria tua itu memotong steak untuk makan malam. Kaosnya dikotori oleh Richie sendiri paginya ketika dia membuka sirup delima. Awalnya pasangan tua itu hanya ingin mengadopsi Richie, tapi melihat bagaimana kita berteman, mereka memutuskan untuk mengadopsiku juga. Tapi bagaimana dengan Johnny yang menghilang? Dan semua peralatan operasi itu? Bill dengan natural tertawa. Ternyata anak itu tidak hilang. Dia sekarang memiliki keluarga baru. Mereka tinggal di dekat sini dan dia disuruh berenang. Tapi tetangga mereka, Bu Larkin, memiliki sifat yang buruk. Itu kenapa mereka tidak menceritakannya apapun. Dan untuk peralatannya, Bill adalah ahli bedah dan semua perlengkapan itu dari rumah sakit. Irene memelukku dan meminta maaf karena mereka menyelinapkan pasangan tua itu kemarin malam. Mereka tidak ingin membangunkan kami. Kita tidur nyenyak. Aku menyeruput teh dalam keheningan. Berusaha untuk mengerti apa yang terjadi. Dan lalu aku menangis dan meminta pengampunan semua orang. Irene dan Bill tidak terlihat buruk sekarang. Mereka memelukku dan pasangan tua itu memberiku sapu tangan. Ternyata aku tersinggung oleh orang tuaku yang menelantarkanku. Jadi aku berhenti percaya bahwa ada seseorang yang bisa merawatku. Tapi sekarang aku mengerti bahwa di sana masih ada orang yang tidak akan menyakitimu dan kamu hanya harus menerima bantuan mereka. Hai, namaku Emily dan ibu dan ayahku bercerai. Bagaimana perasaanmu jika seorang yang tak bersalah meninggal, memberikan hidupnya untukmu? Semua berawal dengan seekor kelinci. Bukan kelinci ini, yang lain. Mungkin itu sebuah pertanda. Kamu tahu, aku hidup dengan ibuku dan nenek setelah orang tuaku bercerai. Dan aku sangat merindukan ayahku. Tapi ibuku bertengkar hebat dengannya, sampai mereka tidak bisa berbicara dengan damai. Tiap kali mereka bertemu, itu menjadi sebuah skandal buruk, dan aku tidak tahu harus membela siapa.
Setidaknya nenek tidak terlibat di pertengkaran ini. Tapi itu tidak membantu. Aku tahu bahwa orang tuaku tidak bahagia bersama, dan aku tidak menginginkan mereka kembali bersama dan menghancurkan hidup mereka. Tapi itu akan menyenangkan untuk hidup tanpa skandal. Aku jarang melihat ayahku, dan aku hanya memiliki foto dan hadiahnya. Dan lalu satu hari hadiahnya, sebuah boneka kelinci, hancur total. Ternyata sementara aku berjalan, seorang tetangga datang dengan seekor anjing. Anjingnya berkeliling di kamarku dan dengan liar membunuh bayi Frankie. Nenekku sangat sedih, karena dia tidak melindungi peliharaanku. Itu bahkan bukan mainan, tapi itu adalah pemberian terakhir ayahku sebelum perceraiannya. Dia dulu sering memanggilku Bani. Itu candaan kita. Aku sangat terluka karena ini. Apa orang tercintamu memberikanmu hadiah? Apa kamu menyimpannya? Dan jika kamu menghilangkan atau menghancurkan hadiahnya, apa yang kamu rasakan? Nenek berjanji untuk mencuci dan menjahit kelincinya, dan aku senang memberikan itu padanya. Beberapa minggu kemudian, aku bertanya pada nenekku, bagaimana keadaan mainanku? Nenek mengangkat tangannya. Dia benar-benar lupa kenapa dia mengambil kelincinya, dan sudah membuangnya, robekan kotor itu. Aku menangis kencang sampai ibuku datang, karena suaranya. Tentu saja dia terkejut bahwa aku sangat histeris tentang sebuah mainan. Dia berusaha menenangkanku dan berkata bahwa dia akan membelikanku mainan baru, sebuah beruang besar yang lebih keren dari hadiah ayah. Ibuku tidak mengerti kenapa aku sangat peduli dengan kelinci ini, dan kita memiliki perdebatan buruk. Aku tidak memiliki seseorang untuk berkeluh kesah kecuali ayahku. Aku menghubunginya dan mulai menangis tepat di telepon, dan ayahku menenangkanku dan berjanji akan membuatku senang. Sejujurnya aku sudah cukup menangis, dan aku tidak peduli jika aku punya lebih banyak atau lebih sedikit mainan. Oh, tapi aku tidak seharusnya meremehkan ayah. Keesokan harinya, seorang kurir tiba dan membawa sebuah box dengan lubang untuk udara. Tebak siapa di dalamnya? Seekor kelinci sungguhan. Ibu dan nenekku sangat menentang binatang di dalam rumah. Tapi aku berhasil meyakinkan mereka bahwa peliharaan ini akan tinggal di kamarku. Lagi pula nenek memelihara ayam di halaman, dan seekor kelinci memiliki masalah lebih sedikit. Ibuku menyerah, tapi pergi bekerja sangat tidak puas. Lalu nenekku memanggilku ke dapur untuk sebuah pembicaraan serius. Dia berkata bahwa ibuku akan memberiku anak kucing, bahwa dia sudah memilihnya di tempat penampungan, bahwa ibuku sakit hati bahwa ayahku menipunya dengan sebuah hadiah lagi. Dia berusaha meyakinkanku untuk mengembalikan kelincinya ke toko hewan dan menikmati anak kucingnya, tapi aku menolak. Aku tidak akan memberikan hadiah ayahku untuk apapun di dunia. Aku sangat ingin menghubungi ayah dan berterima kasih, tapi ibuku melarangku bicara dengannya. Seperti itu, dia menghujaniku dengan hadiah setelah setiap telepon, dan dia akan memanjakanku. Itu menyakitkan, tapi lalu aku berbicara dengan nenekku dan sedikit lebih tenang. Ketika kita berjalan, dia menjelaskan padaku bahwa ibuku sangat peduli karena dia melihat ayahku membayar dengan hadiah dan tidak mau menghabiskan waktu denganku. Dan dia tidak tertarik denganku. Aku awalnya tidak mempercayainya. Tapi sebelum aku pergi tidur, aku berpikir akan apa yang dia katakan. Dan ya, ayahku selalu menghabiskan sedikit waktu denganku dan memberiku banyak hadiah. Tapi apa baiknya hadiah ini? Boneka rusak, dress robek, mainan hilang, manisan tersisa. Atau nenek dan ibu memberiku sesuatu yang lebih keren, dan aku sendiri kehilangan hadiah ayah. Tapi itu berbeda dengan kelincinya. Kelincinya adalah bukti hidup bahwa ayah mencintaiku. Sampai akhir liburan, aku tidak meninggalkan kelincinya untuk sedetik. Tapi lalu hari sekolah dimulai. Aku menghabiskan waktu dengan temanku lagi, berjalan, berolahraga, dan belajar. Dan aku tidak lagi tergesa pulang, bahkan mengetahui bahwa kelinci favoritku menungguku di sana. Aku terbiasa dengannya, seperti aku terbiasa dengan hadiah yang lain. Dan itu masih hidup dan itu adalah temanku. Jadi ketika aku pulang ke rumah suatu hari dan menemukan kandangnya kosong, aku takut. Ibuku tidak ada di rumah. Jadi aku bergegas bertanya pada nenekku, kemana peliharaan favoritku pergi? Nenekku menangis dan aku langsung merasa dingin, merasakan sesuatu yang buruk. Dan aku benar,
Nenekku menjelaskan dalam tangis bahwa dia keliru antara seekor kelinci dan seekor ayam tanpa kacamata dan memasak sebuah pie daging dengannya. Aku tersedak dengan kebencian padanya. Tapi dia memohonku untuk tidak memberitahu ibuku tentangnya. Jadi itu tidak akan membuatnya sedih. Jadi aku setuju. Ibuku berusaha sangat keras untuk sedikit menghiburku. Berjanji padaku untuk anak kucing paling cantik di dunia. Apa pikirmu seekor anak kucing bisa menggantikan temanku yang mati? Dalam keputusasaan dan tangis, aku menghubungi ayahku setelah semua orang tidur untuk mengeluh soal nenekku. Tebak apa yang dia katakan. Ternyata nenekku memberitahunya bahwa aku membencinya, bahwa aku tidak mau mendengar tentangnya, dan menuntut kelincinya untuk menjadi santapan karena aku membencinya juga. Kamu lihat, aku tidak menyukainya. Aku bergegas mengucapkan perpisahan karena aku memiliki hal untuk dipikirkan. Itu terdengar gila, tapi nilailah sendiri. Mainanku hilang dan rusak. Nenekku membuang sebuah mainan kelinci dan membunuh seekor kelinci. Sementara berbohong pada ayahku, yang aku dilarang untuk menghubunginya. Paginya aku diam-diam memberitahu ibuku tentangnya dan dia sangat marah. Dia berteriak bahwa ayahku dengan sengaja membuatku melawan nenekku, bahwa dia seharusnya dilarang untuk mengajakku berlibur, dan hal tidak menyenangkan lainnya. Aku menyadari bahwa itu tidak berguna untuk berdebat dengannya dan melawan nenekku. Maka, aku berpura-pura memikirkan perilakuku dan merasa malu. Hari Senin, aku mengambil tas berisi barang denganku, bukannya tas sekolah, dan pergi ke rumah ayahku. Ayah merasa kasihan untukku, dan berjanji untuk menyelesaikannya. Kita makan malam bersama dan dia memberitahuku untuk tinggal semalam dan menyiapkan kamarku. Aku bersiap di ranjang, dan untuk pertama kalinya sejak kematian kelincinya, aku bisa bersantai. Untuk memikirkan semua plot yang dibangun di sekelilingku selama ini, itu hal baik aku memiliki seorang ayah yang tidak akan pernah melakukan ini. Dalam tidurku, aku mendengar ayahku menghubungi seseorang. Aku awalnya tidak menyadarinya, tapi lalu itu terdengar hampir seperti ibu dan ayahku bertengkar sebelum perceraiannya. Dan seperti dulu, suaranya sekarang membuatku terbangun. Aku mengintip dari pintu dan mendengarkan. Ayah dan ibu berteriak satu sama lain di telepon. Ayahku berjanji pada ibuku untuk menyewa pengacara dan menuntut hak asuh akan diriku. Dia mengancam untuk menuntutnya. Aku tidak mau mereka bertengkar dan membagiku lagi. Jadi aku muncul di antara mereka dalam kemarahan dan membuat sebuah skenario. Aku memohon, aku berteriak. Aku mengancam untuk kabur dari rumah dan tidak membiarkan siapapun menghampiriku. Ayah menjadi tenang dan mengantarku tidur, dan di pagi hari, aku mendengar bel pintu berbunyi. Ibu di sini, dan aku melempar lenganku ke sekitarnya seperti seorang gadis kecil. Ibuku memberikan versi ceritanya. Nenekku memberitahunya bahwa kelincinya harus dimatikan untuk alasan keselamatan, karena itu sakit dengan sesuatu. Ayah terkejut untuk mendengar bahwa dia diduga mengatakan banyak hal buruk padanya. Dia menghubungi kami di rumah beberapa kali. Nenekku menjawab, dan dia memintanya untuk memberitahu kami bahwa teman kami menghubungi ibuku untuk menghabiskan waktu bersama, atau pengacaranya akan merencanakan pertemuan tatap muka dan menyelesaikan masalah pembagian propertinya. Aku bertanya-tanya bagaimana nenekku merubahnya menjadi, aku membenci orang bodoh ini, dan aku akan mengambil semua uangnya dan anaknya. Kita bertiga hanya menghabiskan beberapa menit untuk menyadari bahwa nenekku melawan orang tuaku dengan sengaja. Ibuku memutuskan bahwa kita tidak akan kembali pada nenekku lagi, supaya tidak jatuh ke pengaruhnya. Ayahku menyarankan supaya dia tinggal di apartemen baru, tapi ibuku menolak. Lalu ayah berjanji bahwa dia akan menolongnya mencari sebuah tempat tinggal dan mengambil barang-barang dari rumah nenekku. Aku senang bahwa orang tuaku akhirnya berkomunikasi tanpa berteriak. Dan dalam ingatan akan kelinci yang mati, tapi kematiannya membuka mata kami, kita memutuskan membeli seekor anjing bersama, dan aku akan memanggilnya Rap. Pastikan kamu setia ada di channel kami. Like dan klik tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan apapun.